Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, YouTuber yang baru saja membangun channel. Oke, selamat berjumpa di channel Pak Tua Belajar. Rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar akan membuat video panjang. Paling tidak 1 jam video ini akan Pak Tua Belajar buat. Untuk apa? Tentu saja untuk menambah jam tayang rekan-rekan. Jika suka, rekan-rekan boleh nonton. Jika tidak, tidak usah ditonton karena 1 jam. Kali ini Pak Tua akan bercerita tentang perjalanan menjadi seorang YouTuber. Rekan-rekan, sesungguhnya Pak Tua Belajar membuat channel YouTube sudah dimulai tahun 2015. Cuma pada tahun 2015 itu hanya diisi 2 video yang kemudian karena kesulitan editing, jadi tidak punya pengalaman, tidak tahu caranya, jadi kemudian hanya upload 2 video dan setelah itu dibiarkan kosong dan tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, kemudian di tahun 2022, tepatnya awal bulan September, Pak Tua mulai punya keinginan lagi untuk membuat channel YouTube. Nah, daripada membuat channel baru, mending channel lama Pak Tua Belajar hidupkan lagi dengan nama yang berbeda. Jadi kemudian diberi nama Pak Tua Belajar. Karena memang isinya konten yang berkaitan dengan proses belajar Pak Tua Belajar YouTube. Rekan-rekan, sesungguhnya Pak Tua Belajar adalah seorang blogger. Jadi sudah agak lama Pak Tua Belajar merintis di blogger, baik yang berbasis blogspot, yang gratisan, sampai kemudian ada top level domainnya, hingga membuat blog berbasis WordPress. Nah, sampai sekarang pun blog-blog itu masih jalan. Meskipun akhir-akhir ini gara-gara sibuk bikin konten video YouTube, maka kemudian blog-blog itu sedikit terbengkalai karena kesibukan belajar YouTube, kemudian editing video, rekam, editing video, sampai dengan proses upload, nah itu ternyata menyita waktu, memakan waktu. Sehingga kesulitan untuk update tulisan-tulisan, berita, artikel yang ada di blog. Karena sesungguhnya blog yang dikelola oleh Pak Tua Belajar itu tidak hanya satu. Jadi misalnya ada, dan rekan-rekan boleh ngecek, ada blog yang isinya campur-campur antara blogging, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu semua ada di sodikin.com. Kemudian ada yang berkaitan dengan masalah pendidikan, ada yang berkaitan dengan masalah keislaman. Pak Tua Belajar cantumkan di blog sodikin.id. Kemudian tentang pendidikan madrasah dan Kementerian Agama ada di blog inimadrasah.com. Dan masih banyak lagi, bahkan termasuk portal berita pun Pak Tua Belajar YouTube punya, lintas12.com, dan masih beberapa lagi. Sampai sekarang masih hidup dan juga ada AdSense-nya. Jadi sudah lama sesungguhnya Pak Tua Belajar mengikuti program partner AdSense. Jadi karena bukan YouTube, jadi main AdSense melalui blog. Dan ya lumayan lah karena sudah punya pengalaman main AdSense.
Nah, dari pengalaman itu kemudian tiba-tiba terbersit lagi di awal bulan September tahun 2022, channel YouTube yang lama sudah tidak hidup itu kemudian dihidupkan lagi dengan nama yang lain. Nah, diberi nama Pak Tua Belajar, karena sesungguhnya memang Pak Tua Belajar tidak punya pengalaman di bidang video editing. Jadi ada keinginan untuk belajar video editing yang kemudian dipraktekkan, termasuk juga belajar bagaimana membangun channel YouTube dari nol. Hal-hal apa yang harus dipelajari, hal-hal apa yang harus dipersiapkan, melakukan usaha atau effort apa saja, di semua Pak Tua Belajar lakukan. Bahkan sampai harus mengamati berbagai macam channel. Karena Pak Tua prosesnya juga mengalami kesulitan mau membidik tema apa, niche apa. Daripada kesulitan bingung-bingung mencari tema tertentu, mending proses belajar membangun channel YouTube oleh Pak Tua itu kemudian ya sudahlah, dibikin video, dibikin konten untuk diupload. Satu, memang itu bagian dari dokumentasi hasil belajar Pak Tua Belajar YouTube. Kemudian yang kedua, bisa jadi dokumentasi itu juga bermanfaat bagi rekan-rekan sesama YouTuber pemula yang lain. Pak Tua harus mengakui, usia sudah tidak muda lagi. Effort yang dilakukan, usaha yang dilakukan juga tentu akan banyak mengalami kendala, baik ide, gagasan, proses, baik proses perekaman maupun proses editing, sampai dengan proses-proses lainnya, sampai finishingnya. Karena banyak hal ternyata untuk menjadi seorang YouTuber yang harus diketahui, yang harus dipelajari. Jadi ya, karena sudah ada keinginan kuat, jadi ingin belajar menjadi seorang YouTuber. Karena sesungguhnya menjadi seorang YouTuber ada banyak manfaat yang bisa diambil, yang bisa dituai di kemudian hari. Di samping memang rekan-rekan kecenderungan sekarang orang membaca tulisan juga sudah mulai berkurang. Jadi kecenderungannya orang menonton video, jadi audio visual, bukan lagi tulisan, bukan lagi membaca artikel yang panjang, tapi lebih suka kepada menonton konten video, baik di YouTube maupun penyedia layanan yang lain. Nah, karena itulah rekan-rekan kemudian Pak Tua Belajar mencoba menggali potensi yang ada, baik potensi yang ada pada diri Pak Tua sendiri maupun potensi yang ada di lingkungan sekitar, termasuk para audiens. Karena audiensnya sekarang lebih menyukai audio visual, maka mau tidak mau, saya yang biasa membuat tulisan, membuat konten berupa artikel, berupa berita, dan isai, dan yang lain-lain, maka sekarang mau tidak mau harus beralih. Karena ya paling tidak dari situ akan ada manfaat yang bisa diberikan. Meskipun ya sungguh-sungguh harus belajar dari nol, dan itu sesuatu yang berat, sesuatu yang butuh effort yang sungguh-sungguh, effort yang tidak ringan. Tapi mudah-mudahan upaya ini berhasil satu, mendokumentasikan segala proses belajarnya Pak Tua Belajar YouTube, dan juga berhasil memberikan sedikit manfaat kepada para YouTuber pemula, dan yang ketiga berhasil memberikan motivasi kepada yang muda-muda, bahwa siapapun bisa menjadi seorang YouTuber, siapapun bisa
melakukan apapun sesuai dengan yang diinginkan. Seberat apapun, sesulit apapun. Jadi itu rekan-rekan, tahapan yang pertama, kenapa Pak Tua belajar meskipun sudah tua, mau menjadi konten kreator untuk YouTube, mau membangun channel YouTube. Itu rekan-rekan tahap awal yang ingin Pak Tua ceritakan. Nanti tunggu video atau scene berikutnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan sebentar lagi. Rekan-rekan, kembali kita lanjutkan cerita saya tentang kenapa saya mencoba menjadi seorang YouTuber. Sebelumnya sudah saya ceritakan tentang bahwa saya adalah seorang blogger yang mengelola beberapa blog sudah lama, yang sesungguhnya juga punya channel YouTube juga sejak tahun 2015, meskipun tidak dirawat, meskipun tidak dihidupkan, hanya ada 2 video yang kemudian saya hapus, kemudian saya ganti nama channelnya, kemudian isi videonya juga saya rubah. Rekan-rekan, sejak September kemarin, sedikit setback, mundur ke belakang sedikit, sejak September, awal September sekitar tanggal 5, tanggal 6, kalau tidak salah, saya mencoba menghidupkan kembali channel YouTube saya. Nah, begitu ada niatan untuk kembali bermain YouTube, saya niati dengan serius, rekan-rekan. Saya niati dengan sungguh-sungguh. Karena saya awam, saya buta tentang YouTube, maka kemudian saya banyak belajar. Saya sungguh-sungguh banyak belajar. Channel besar, channel kecil, yang sesuai dengan interest saya, yang sesuai dengan ketertarikan saya tonton. Saya amati betul, saya pelajari betul. Hal-hal detail kecil pun sepertinya tidak saya lewatkan, rekan-rekan, karena saya ingin serius. Saya tidak termasuk yang tertarik dengan ingin cepat monet, ingin cepat bisa dimonetisasi. Saya termasuk tidak tertarik dengan trik-trik yang dalam tanda kutip menggunakan cara-cara, curang. Saya lebih tertarik dengan mempelajari banyak hal, lika-liku, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Maka saya sungguh-sungguh belajar banyak, rekan-rekan. Bagaimana seorang membuat video, bagaimana membuat video yang menarik, bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana mengoptimasi video, bagaimana mengoptimasi judul, bagaimana membuat deskripsi. Saya pelajari, rekan-rekan. Bikin thumbnail. Saya harus membaca banyak referensi, tidak hanya melihat thumbnail di video YouTube. Saya juga membaca referensi di website-website bagaimana membuat thumbnail yang baik. Jadi saya sungguh-sungguh belajar, rekan-rekan. Saya tidak suka yang instan. Saya menyadari betul bahwa menjadi seorang YouTuber itu berat. Menjadi seorang YouTuber itu butuh effort, usaha yang tidak ringan, yang tidak sekedarnya, yang tidak asal-asalan. Maka saya sungguh-sungguh belajar, rekan-rekan. Video-video yang saya buat, saya berusaha sebaik mungkin. Dari yang nol, saat video pertama saya buat,
video kedua, video ketiga, video keempat, sampai yang sekarang. Saya bahkan selalu menonton. Saya ingin memperhatikan progres dari hasil belajar saya. Bagaimana merekam video, bagaimana ngedit video, bagaimana membuat video agar terlihat enak ditonton, bagaimana membuat animasinya, bagaimana membuat visualnya. Saya amati lagi rekan-rekan. Dan sepertinya ada progres lah meskipun belum maksimal. Tapi paling tidak saya sudah bisa membedakan ini video awal saya, ini video kedua saya, ini video ketiga saya, ini sampai video yang terakhir saya. Saya bisa memperhatikan progresnya rekan-rekan. Jadi saya tidak mau setengah-setengah, apalagi seperempat-seperempat. Ketika saya ingin menjadi seorang YouTuber, saya harus sungguh-sungguh melakukannya. Usaha-usaha saya lakukan. Saya sering bertanya, saya ikut berkomentar di channel-channel YouTube tertentu yang sesuai dengan ketertarikan saya. Jadi tidak sembarangan lah kira-kira begitu rekan-rekan. Maka saya berharap juga rekan-rekan begitu yang ingin menjadi YouTuber. Jadi tidak hanya fokus bagaimana trik-trik tertentu, trik-trik cepat monetisasi dan lain sebagainya. Jadi harus belajar banyak. Semuanya saya lakukan sendiri rekan-rekan. Semuanya saya lakukan sendiri. Merekam, ngedit, ngupload, semua saya lakukan sendiri. Edit, nah itu pekerjaan yang paling susah rekan-rekan. Pekerjaan yang paling susah. Tapi ngedit, pekerjaan yang paling susah, ternyata ada yang lebih susah lagi ternyata. Mencari ide konten. Itu rekan-rekan, ide konten. Ternyata setelah sampai ke video yang ke-30, saya kadang-kadang merasa buntu. Apalagi yang harus saya bikin konten, ide apa lagi. Sementara saya ingin fokus di tutorial YouTube. Karena tutorial YouTube itu merekam aktivitas saya selama proses belajar YouTube. Jadi hasil saya belajar itu kemudian saya dokumentasikan, saya rekam, saya share di channel Pak Tua Belajar ini, agar satu, memang itu mengingatkan saya, yang kedua mungkin barangkali bermanfaat pada sesama YouTuber pemula. Jadi semua saya lakukan sendiri rekan-rekan. Di sela-sela kesibukan saya bekerja, di tengah keterbatasan saya yang sudah tidak muda lagi, mungkin dibandingkan rekan-rekan yang lebih muda, yang masih punya tenaga, yang masih punya semangat yang dahsyat karena masih muda. Sangat jauh tentu saja dibandingkan dengan saya. Karena sudah tua. Rambut sudah putih, kumis, jenggot, alis bahkan. Semuanya. Meskipun begitu rekan-rekan, modal saya hanya semangat rekan-rekan. Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya. Siapapun bisa melakukan. Bahkan yang tua sekalipun, apalagi itu berkaitan dengan memberikan manfaat. Jadi, rekan-rekan, perjalanan menjadi seorang YouTuber sungguh-sungguh butuh usaha yang keras ternyata. Sungguh-sungguh menyita waktu, sungguh-sungguh menyita pikiran, sungguh-sungguh menyita tenaga, karena semua dilakukan sendiri. Kecuali kalau memang sudah seperti YouTuber besar, dia punya tim kreatif. Jadi ada yang punya ada yang tugasnya mencari ide konten, ada tim pengambilan gambar atau tukang syutingnya, ada tim editingnya, ada tim media sosialnya, ada tim promosinya, ada tim uploadnya, dan semuanya. Tentu itu lebih mudah. Tapi kalau semuanya dilakukan sendiri seperti saya,
berat tentu saja. Pulang kerja jam 4 sore, badan sudah capek, sudah loyo, inginnya sudah kakinya diluruskan, diselonjor begitu nyampe rumah, ingin santai-santai. Tapi harus berpikir membuat konten rekan-rekan. Nah, ini tentu berbeda dengan yang muda-muda, yang masih banyak punya waktu luang, yang masih punya tenaga yang kuat, pikiran fresh, passion, semangat yang masih menyala-nyala, menggebu-gebu. Nah, kalau sudah tua seperti saya, coba rekan-rekan. Karena semuanya dilakukan sendiri, wah berat. Bikin satu video, dipersiapkan, diedit, dan lain sebagainya, dilihat. Begitu selesai diedit, tidak langsung diunggah, ditonton berkali-kali. Jika ada yang salah, jika ada yang salah. Pernah rekan-rekan, video yang saya unggah ternyata bukan video yang baru saja saya edit. Ternyata sudah video yang sudah pernah saya unggah sebelumnya. Jadi salah upload video. Itu pernah terjadi rekan-rekan. Padahal sudah ada yang nonton 2 orang, nah, misalnya begitu. Akhirnya saya hapus lagi lah. Karena judul, deskripsi, dan lain sebagainya masih utuh, hanya videonya yang salah. Maka saya hapus lagi, terus saya upload video yang baru saja saya edit tadi. Jadi ya maklum, karena sudah tua rekan-rekan, jadi salah milih video. Itu rekan-rekan. Jadi prinsipnya adalah segala sesuatu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh rekan-rekan. Itu yang berusaha saya lakukan. Itu yang berusaha saya lakukan. Meskipun saya sudah tua, meskipun di tengah-tengah kesibukan saya, tapi karena memang sudah diniatkan menjadi seorang YouTuber dengan konten yang fokus pada tutorial YouTube untuk YouTuber pemula, YouTuber baru, YouTuber yang baru saja membuat channel. Konten-konten itu saya anggap bermanfaat. Karena sampai kapanpun YouTuber baru pasti akan selalu ada, rekan-rekan. Dengan membuat konten seperti itu akan memberikan panduan, tentu akan memberikan manfaat, akan memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk belajar tentang bagaimana membangun channel YouTube. Dan ini tidak ada habisnya selama YouTube-nya masih ada. Sehingga jika banyak anak-anak muda menjadi konten kreator, maka akan membuka banyak peluang, membuka kesempatan profesi sebagai seorang YouTuber. Asalkan dengan catatan ini, para anak-anak muda ini punya kesabaran, tidak memilih jalan instan. Karena setelah saya perhatikan konten-konten video yang terkait dengan tutorial YouTube, itu yang rame ya yang memberikan tutorial instan itu. Sementara tutorial-tutorial yang sifatnya teknis, tutorial-tutorial yang sebenarnya menjadi seorang YouTuber tidak begitu laku rekan-rekan. Jadi ini aneh. Jadi menjadi seorang YouTuber ternyata hampir kebanyakan menyukai yang instan. Bagaimana cepat, cepat dapat 1.000 subscriber, cepat dapat 4.000 jam tayang, cepat monetisasi. Pokoknya yang serba cepat, yang serba instan itu disukai. Nah, sementara saya tidak bisa bikin konten begitu rekan-rekan, karena saya belum punya pengalaman bagaimana jalan cepatnya dapat 1.000 subscriber, bagaimana cepatnya dapat 4.000 jam tayang, bagaimana cepatnya monetisasi. Saya tidak punya pengalaman itu, maka saya tidak buat
konten tentang itu. Di samping memang saya tidak suka terhadap yang jalan-jalan instan begitu, karena itu tidak mendidik rekan-rekan. Yang mendidik itu ya konten yang memang menyadarkan kepada YouTuber-YouTuber pemula tentang proses kreatifnya. Betapa sulitnya menempuh jalan menjadi YouTuber itu. Jadi yang wajar-wajar, yang seharusnya dilakukan. Jadi dari proses membangun channel, bagaimana optimasi channel, bagaimana membangun branding, membuat banner art, membuat logo channel, dan lain sebagainya. Membuat video juga tidak asal-asalan, harus direkam. Kemudian video-video yang memberikan manfaat, ada pesan-pesan moral. Jadi tidak asal-asalan. Nah, tapi biasanya yang begitu-begitu tidak disukai. Generasi muda kita sebagian, saya tidak mengatakan seluruhnya, tapi sebagian menyukai hal-hal yang instan begitu. Jadi ketika istilahnya videonya baru 3, baru 4, baru 5, yang dicari sudah subscriber 1000. Video baru 10, yang dicari sudah 4000 jam tayang. View per hari baru 5, yang dibicarakan sudah monetisasi. Jadi sepertinya banyak YouTuber pemula, padahal mereka masih muda-muda, mencari yang serba instan begitu. Jadi tidak mau proses kreatifnya bagaimana dari nol, itu mereka tidak menyukai. Nah, rekan-rekan, meskipun saya sudah tua, meskipun sudah tidak muda lagi untuk menjadi konten kreator, tapi saya ingin memberikan contoh bahwa yang tua pun bisa melakukannya dengan tahapan dan proses yang wajar. Dengan tahapan dan proses yang semestinya. Dengan segala lika-likunya, dengan segala tingkat kesulitan dan kesukarannya. Dengan segala jerih payahnya, dengan segala keringat yang harus diteteskan. Karena memang ternyata menjadi seorang YouTuber itu tidak mudah. Karena semua harus dilakukan sendiri. Rekan-rekan, ini harus disadari. Jadi itu salah satu tahapan yang harus saya lalui ketika memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang YouTuber, khususnya channel YouTube yang berkaitan dengan tutorial YouTube bagi YouTuber pemula. Saya selalu berusaha bahwa konten-konten video yang saya buat itu memberikan manfaat. Maka biasanya berisi tentang teknis-teknis yang saya pahami hasil saya belajar. Harus melakukan apa, harus melakukan apa, harus melakukan apa. Biasanya kan seperti itu konten-konten video saya. Jadi tidak ada yang memberikan jalan instan. Sekali lagi, saya ingin mendidik kepada generasi muda untuk mengikuti jalur yang sesuai dengan tahapan dan prosesnya. Karena begini, rekan-rekan, cara berpikir ini kan bisa kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita. Misalnya ketika kita berbisnis, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi atau aktivitas yang lain. Jika kita selalu pola pikirnya, mindset kita selalu berpikir tentang jalan pintas, tentang shortcut, tentang instan, maka ya dalam segala aspek kehidupan kita kan maunya begitu. Tidak suka antri misalnya, kan akhirnya begitu. Jadi dalam praktek kehidupannya akhirnya seperti itu, tidak suka antri. Karena dia maunya cepat, pengennya melewati tahapan tertentu, melewati orang yang ada di depannya. Karena terbiasa semuanya serba instan, maunya cepat, jadi tidak mau mengikuti tahapan.
Itu rekan-rekan, jadi salah satu tahapan saya menjadi seorang konten kreator YouTube. Jadi ya mudah-mudahan ada gunanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan contoh kepada yang muda-muda, memberikan teladan bahwa menjadi seorang YouTuber memang harus berjalan dari tangga yang paling bawah, kemudian meningkat anak tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang paling tinggi. Itu tahapan-tahapan itu kan harus diikuti. Tentu saja anak tangga itu makin ke atas, makin tinggi, tentu makin berat. Nah, itu harus disadari betul oleh siapapun yang ingin menjadi seorang YouTuber. Dan ini tidak hanya persoalan menjadi YouTuber saja, semuanya. Jadi dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Semakin tinggi tantangannya akan semakin berat. Angin yang berhembus juga makin kencang. Nah, ini yang harus kita kita pahami. Jangan sampai menjadi generasi muda yang tidak tahan uji seperti itu. Tidak mau menyadari hal itu. Tidak mau mengikuti tahapan itu. Sehingga yang dicari semuanya serba instan, nol langsung sukses, nol langsung sukses. Sementara tahapan yang di tengah ini dilewati semua. Itu jangan sampai. Rekan-rekan, sekarang kita beralih ke tool, peralatan-peralatan yang digunakan oleh Pak Tua Belajar di dalam membangun channel. Rekan-rekan, di setiap membuat konten, Pak Tua merekamnya hanya menggunakan HP, menggunakan smartphone yang harganya pada kisaran 1 juta sampai 1.500.000. Itu pun menggunakan kamera depan, rekan-rekan, jadi tidak menggunakan kamera belakang. Kenapa Pak Tua selalu menggunakan kamera depan? Kan lebih bagus pakai kamera belakang, betul. Karena dengan menggunakan kamera depan, saya bisa melihat diri saya. Saya bisa menyaksikan saya di layar. Sehingga ketika ada kekurangan pada saya, misalnya ada sesuatu yang mengganggu di wajah saya, ada kacamata yang menceng, ada kerah baju yang terbalik, misalnya saya bisa lihat. Tapi kalau menggunakan kamera belakang, nah saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di layar itu. Kalau misalnya tiba-tiba layarnya mati, habis baterainya, kan saya tidak tahu. Maka saya lebih suka menggunakan kamera depan. Meskipun hasil gambarnya tidak terlalu bagus. Tapi saya anggap cukuplah untuk seorang YouTuber pemula seperti saya. Jadi saya hanya menggunakan smartphone yang biasa, rekan-rekan. Sehingga mohon maaf, bisa jadi hasil video yang Pak Tua hasilkan, hasil konten kreasi yang Pak Tua hasilkan itu tidak maksimal. Wajar karena menggunakan kamera front atau kamera depan. Kemudian setelah smartphone, saya tidak menyebut merek, rekan-rekan ya, khawatir disebut dengan endorse atau promosi, tidak. Tapi yang jelas smartphone yang entry level, kamera smartphone yang entry level, artinya ya yang murah-murah lah. Kemudian agar kamera smartphone itu stabil, tidak goyang, saya menggunakan tripod meja. Itu pun juga harganya murah. Harganya berapa? 75.000 kalau tidak salah. Kemudian untuk mic, nah mic ini mungkin sedikit
agak bagus lah untuk ukuran YouTuber pemula karena harganya sampai ya di atas 100.000 lah kira-kira begitu. Tapi enggak bagus banget. Yang penting hasil rekamannya sudah lumayan jelas. Pakai mic wireless yang tanpa kabel supaya tidak repot, sehingga saya bisa bergerak kanan kiri maju mundur tanpa direpotkan oleh kabel yang kesandung-sandung. Tentu mic yang saya pakai ini, mic kecil ini berbeda dengan mic yang digunakan oleh para YouTuber besar yang harganya memang sampai jutaan, itu yang besar sekali itu. Nah, jadi tool yang berkaitan dengan mic ya paling sebatas itu, harganya di atas 100.000. Rekan-rekan bisa melihat berbagai macam jenis mic kecil seperti ini di marketplace gitu, harganya berapa, kisaran berapa, yang ratusan ribu itu, 100-200 ribu. Kemudian rekan-rekan, untuk ngedit video, Pak Tua memang menggunakan komputer, karena jika ngedit videonya menggunakan HP, dalam pandangan Pak Tua terlalu kecil gambarnya, maklum lah. Melihatnya saja sudah harus dibantu dengan kacamata. Jadi kalau melihat yang kecil begitu ya nanti nggak jelas, ngedit videonya jadi repot. Maka Pak Tua belajar memanfaatkan komputer desktop yang ada di rumah untuk edit video pakai layar yang sedikit lebih lebar. Mungkin ada berapa in itu, sehingga memudahkan untuk melihat ngedit video yang ada salah, yang ada jeda terlalu panjang, dan lain sebagainya. Untuk software edit video, Pak Tua belajar menggunakan software Movavi. Ini karena setelah saya mencoba Pak Tua belajar ini, melihat software berbagai macamnya itu dengan tingkat kesulitannya masing-masing, ternyata lebih familiar dalam mengoperasikan menggunakan Movavi. Karena memang sederhana, tampak sederhana. Tidak banyak fitur, tidak banyak tombol-tombol yang perlu diklik untuk menghasilkan video akhir. Jadi ya maklum, karena itu juga belajarnya kan singkat. Begitu pengen menjadi seorang YouTuber, kemudian kan harus belajar banyak hal. Nah, salah satunya kan belajar editing video. Maka pilih-pilihlah cari-cari informasi, kira-kira software apa yang tepat, khususnya buat saya. Nah, saya setelah membaca dan mempelajari, sepertinya yang paling mudah untuk saya tangkap dan saya gunakan adalah Movavi itu. Itu pun rekan-rekan yang gratisan, artinya kita download yang ya mohon maaf itu, karena kalau belian mahal juga, beli software begitu, apalagi ini editing video mahal. Maka saya cari yang ya di tempat-tempat download itulah, paham maksudnya ya, jadi tempat download itu yang memang sudah disediakan untuk bisa langsung digunakan tanpa membeli serial number, tanpa membeli tidak harus membutuhkan aktivasi, karena di situ sudah disediakan cara aktivasinya. Itu. Jadi sementara masih pakai yang itu, belum beli. Ya, beda nanti kalau sudah menjadi YouTuber sukses, menghasilkan, ada uang banyak, nah itu mungkin beli software yang original, beli software yang asli. Itu rekan-rekan. Jadi ya jangan ditiru yang ini, editing video. Karena masih menggunakan software yang bajakan. Jangan bilang siapa-siapa ya, bajakan. Jadi ya karena untuk tahap belajar lah rekan-rekan. Untuk tahap belajar.
belum profesional. Berbeda nanti kalau sudah profesional. Artinya dari YouTube itu bisa menghasilkan berjuta-juta, ribuan dolar. Nah, itu kalau masih pakai software bajakan lah kebangetan. Karena ini tahapannya juga YouTuber pemula, baru proses belajar menjadi seorang YouTuber, termasuk belajar editing video, belajar rekam video dan editingnya, dan lain sebagainya. Jadi ya itulah hasilnya seperti yang rekan-rekan saksikan di sebagian video di channel Pak Tua Belajar itu. Kemudian untuk bikin thumbnail, rekan-rekan, Pak Tua tidak repot-repot. Tidak menggunakan software yang untuk edit gambar, enggak. Tapi Pak Tua memanfaatkan Microsoft PowerPoint gitu. Kebetulan di komputer itu kan ada, jadi ada MS Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, Pak Guru memanfaatkan Pak Tua Belajar memanfaatkan yang PowerPoint itu, Microsoft PowerPoint. Jadi itu rekan-rekan. Nah, di situ kan ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menyelipkan gambar, untuk menuliskan teks atau tulisan indah dan lain sebagainya. Nah, nanti kira-kira kalau sudah bagus menurut penglihatan saya, nah kemudian simpan. Nah, simpannya bisa ekstensi JPG, bisa ekstensi PNG, dan lain sebagainya. Biasanya saya menyimpan dengan ekstensi PNG. Saya tidak tahu kenapa lebih suka PNG daripada JPG. Katanya sih hasil gambarnya lebih tajam PNG dibanding JPG. Jadi saya tidak menggunakan software yang rumit-rumit seperti Corel Draw, seperti Photoshop. Saya tidak menggunakan Corel Draw, saya tidak menggunakan Photoshop, tidak menggunakan yang rumit-rumit lah. Saya menggunakan PowerPoint, rekan-rekan. Jadi itu proses editing videonya, rekan-rekan. Apalagi kira-kira ini perjalanan YouTube Pak Tua ini untuk diceritakan. Oh ya, rekan-rekan. Sampai setelah 1 bulan ini, rekan-rekan, kurang lebih ada 30-an video lah, jadi belum banyak. Karena memang kadang-kadang tidak bisa setiap hari bikin konten, tidak bisa setiap hari upload video. Ya kadang-kadang 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali. Ya memang kadang-kadang setiap hari. Jadi kalau badan capek, kalau ada kegiatan lain, ya memang belum bisa konsisten. Tapi paling tidak rekan-rekan untuk upload videonya itu seminggu 3 kali lah. Itu yang dilakukan oleh Pak Tua, paling tidak. Jadi paling tidak 3 kali, 3 video yang diupload. Itu targetnya memang begitu. Jadi bisa hari Senin, bisa hari Rabu, kemudian bisa hari Sabtu. Nah, tentu Pak Tua Belajar tetap berusaha bisa upload video, bikin kontennya setiap hari agar jumlah videonya paling tidak 100 video itulah. Karena ceritanya nanti kalau sudah banyak videonya itu akan semakin mudah ditemukan. Algoritma YouTube juga mencatatnya juga akan bagus. Tapi kalau masih sedikit itu katanya para YouTuber besar itu belum lah. Video di bawah 50 itu masih tahap katakanlah trial and error lah, masih tahap coba-coba gitu. Jadi itulah, karena jumlah videonya juga baru 30 kurang lebihnya. Maka rekan-rekan Pak Tua belum berani berharap banyak dari YouTube, kecuali memberikan manfaat itu. Gitu ya. Jadi itu penting rekan-rekan. Kita menyadari video belum seberapa, baru 30-an. Karena memang baru 1 bulan inilah Pak Tua
kembali menghidupkan channel YouTube. Tapi harapan saya adalah setiap video yang saya upload, saya unggah itu memberikan manfaat, rekan-rekan. Memberikan manfaat. Jadi saya ingin video yang saya unggah itu video yang berbobot, video yang berkualitas, video yang bermutu, video yang memberikan edukasi, video yang ada value, ada nilai. Jadi tidak sekedar asal-asalan bikin video. Supaya bisa memberikan manfaat kepada generasi muda, rekan-rekan. Lalu kapan biasanya Pak Tua belajar itu merekam video? Biasanya sore hari, rekan-rekan. Biasanya sore hari. Sepulang kerja, misalnya. Atau kadang-kadang juga malam. Cuman kalau malam karena tidak punya lampu lighting yang bagus, sehingga kadang-kadang juga hasilnya kurang maksimal. Nah, nanti kalau sudah berhasil, sudah sukses menjadi YouTuber, nah nanti beli peralatan lighting yang bagus biar bisa mengambil gambar dengan ada dimensinya. Nah, kata orang fotografi begitu, ada dimensinya, ada deep field-nya. Jadi kelihatan berdimensi gambar yang dihasilkan, rekan-rekan. Sementara ini kan datar saja, sebenarnya datar. Dan ini sengaja saya bikin warna hijau, rekan-rekan. Ini kain. Saya ingin green screen, sehingga begitu green screen itu, saya ingin bisa merubah-rubah nanti background-nya sesuai keinginan saya. Jadi ketika proses editing video itu nanti warna hijau bisa saya ganti dengan sesuai keinginan saya. Jadi kalau saya ingin background-nya apa, wallpaper apa gitu bisa. Kalau yang ini lukisan-lukisan asli, rekan-rekan. Jadi yang hijau ini nanti bisa berganti-ganti. Maka di video-video saya itu gambarnya wallpaper tembok-tembok yang ada ya aksesoris apa gitu. Itu karena ini saya ganti, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan juga bisa tiru kalau ingin background videonya berganti-ganti ya pakai green screen, bisa pakai warna hijau begini. Jadi itu, rekan-rekan. Ini berkaitan dengan tahapan-tahapan, proses-proses Pak Tua menjadi seorang YouTuber gitu ya. Terus apa lagi yang harus diceritakan nih? Berapa hari sekali, sudah kapan rekamnya, sudah apalagi tema yaitu tadi niche yang ingin dibidik Pak Tua belajar ya berkaitan dengan YouTuber pemula, itu tutorial YouTuber pemula. Ini juga berkaitan dengan apa istilahnya channel uji coba lah. Jika channel ini nanti berhasil, ada perkembangannya, mungkin suatu saat akan membuka channel lain yang itu sungguh-sungguh sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan passion saya, sesuai dengan background saya, sesuai dengan semangat saya. Tapi ini yang tahap awal ini memang ya tutorial YouTube. Di samping tadi sudah seperti disampaikan di awal, di samping memang untuk kepentingan saya sendiri, dokumentasi hasil proses belajar saya, juga bisa jadi menjadi referensi, menjadi rujukan bagi YouTuber-YouTuber pemula, YouTuber-YouTuber baru, dan siapapun yang baru saja membangun channel YouTube. Nanti tunggu saja, akan tiba saatnya membuat channel yang ya mungkin sesuai sungguh-sungguh passion, sesuai dengan ya ketertarikan saya yang asli,
sesuai dengan background saya, latar belakang saya. Rekan-rekan, konten-konten video di YouTube memang berbagai macam. Nah, saya berharap rekan-rekan banyak belajar dari situ. Rekan-rekan harus menentukan tema apa, topik apa, niche apa yang ingin dibidik, yang ingin dikembangkan. Fokus itu juga menjadi persoalan bagi YouTuber pemula. Jadi itu rekan-rekan, tidak fokus, akhirnya videonya campur-campur. Padahal algoritma YouTube itu menyukai yang bidik satu topik, bidik satu tema, kalau toh melebar masih berkaitan dengan hal itu, berkaitan dengan niche yang kita jadikan niche utama itu. Sehingga konten kita tidak campur-campur, segala macam ada di situ. Nah, channel Pak Tua tentang tutorial YouTube ini berusaha satu tema. Jadi kalau toh ada melebar sedikit pasti masih berkaitan dengan tutorial YouTuber pemula. Jadi ada banyak masalah sesungguhnya yang harus dihadapi oleh para YouTuber pemula. Jadi ya memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan effort, totalitas, optimal, maksimal dalam melakukan sesuatu, termasuk menjadi seorang YouTuber, kira-kira begitu. Jadi sungguh-sungguh, usahanya sungguh-sungguh, tidak salah-salah rekan-rekannya. Kemudian rekan-rekan, di mana saya merekam? Nah, saya merekam ya di rumah saja, di ruang tengah, yang kebetulan rumah saya itu dekat jalan raya. Jadi ya mohon maaf kalau di videonya sering terdengar suara kendaraan lewat, baik itu mobil, baik itu motor yang dengan knalpot yang kenceng itu pasti akan ikut terekam rekan-rekan. Yang tidak jarang juga ya ada suara ayam berkokok karena memang di pinggir jendela, yang di pinggir apa ini banyak, kadang-kadang ada ayam tangkring di sebelah rumah itu, pas lagi berkokok ya ikut masuk juga gitu. Jadi belum punya ruangan khusus yang memang untuk merekam video yang kedap suara, sehingga suara-suara di luar tidak akan ikut masuk dalam hasil rekaman. Tapi meskipun begitu, suara Pak Tua belajar tetap sudah jelas lah, saya kira masih bisa ditangkap, masih bisa didengar dengan jelas. Nah, seperti ini suara motor kan kenceng sekali, itu di jalan raya yang dekat depan rumah itu, persis di depan rumah, sehingga akan sangat jelas terekam. Apalagi rupanya mic ini agak begitu peka sekali dengan suara-suara di luar. Mungkin kalau mic yang lebih bagus mungkin bisa meredam suara yang dari arah tertentu, hanya bisa menerima dari satu arah lurus misalnya, saya tidak tahu. Tapi paling tidak sudah lumayan lah. Sudah lumayan, hasil tangkapannya juga sudah bagus. Bahkan di video yang kemarin-kemarin itu ada ketika TV menyala ada lagunya gitu, itu juga ternyata lagu yang ada di TV ikut terekam, padahal TV-nya ya agak jauh juga sih, meskipun dalam satu rumah tapi agak jauh, tapi ternyata masuk juga. Nah itu tidak tahu apakah nanti kena hak cipta saat diajukan monetisasi ke YouTube, ya, saya juga belum tahu, tinggal tunggu saja nanti gimana. Jadi itu rekan-rekan beberapa poin yang ingin disampaikan Pak Tua Belajar. Sengaja Pak Tua Belajar ini bikin video 1 jam untuk menceritakan kisah perjalanan menjadi seorang YouTuber dari nol,
yang channel lama, channel yang sudah tidak hidup karena hanya ada video 2 dari 2015, kemudian dihidupkan lagi, video yang lama dihapus, diisi video baru. Jadi kalau dilihat memang channel itu ya bergabung dengan YouTube, channel itu tahun 2015. Kemudian saya hidupkan lagi baru 1 bulan ini persis rekan-rekan saya membuat video 1 jam ini. Umur channel Pak Tua Belajar itu 1 bulan. Total videonya kurang lebih 30, termasuk sebagian video short yang tentang jangan lupa bahagia itu. Rekan-rekan, video-video yang dibuat oleh Pak Tua Belajar memang belum mempunyai kualitas yang bagus. Tapi paling tidak di video-video itu Pak Tua ingin memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Maka biasanya Pak Tua membantu dengan memberikan visual-visual tertentu, dengan memberikan tulisan-tulisan tertentu, memberikan gambar tertentu, memberikan video tertentu, memberikan hiasan-hiasan tertentu. Memang tujuannya untuk menambah agar lebih jelas begitu. Karena video yang baik menurut Pak Tua Belajar ya video yang sangat informatif, mudah difahami, mudah diterima, mudah dicerna. Nah, salah satunya ya dengan bantuan visual itu, rekan-rekan. Bisa berupa video kan, ada video-video lucu yang sekedar hiburan, ada memang berupa video-video yang memang membantu memberikan penjelasan, ada juga gambar-gambar, foto dan lain sebagainya, ada grafik ya, ada chart dan yang lain sebagainya. Jadi biasanya digunakan Pak Tua untuk memang membantu memberikan penjelasan. Jadi di samping Pak Tua menjelaskan secara lisan, kemudian dibantu dengan visual-visual tertentu yang dibutuhkan agar mudah memberikan pemahaman rekan-rekan. Itu bagian dari upaya sesungguhnya, itu bagian dari upaya Pak Tua Belajar. Karena memang namanya juga video tutorial, jadi tutorial itu ya harus sejelas-jelasnya agar mudah diikuti. Apalagi targetnya adalah YouTuber pemula. Target audiennya adalah YouTuber pemula. Jadi ya perlu sedetail-detailnya, perlu sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan konten video yang diberikan oleh Pak Tua itu ya memang benar-benar ada manfaatnya. Target memberikan kemanfaatan itu tercapai, target memberikan tutorial itu tercapai, target mengedukasi para generasi muda YouTuber pemula tercapai, itu harapannya begitu. Jadi ada nilai, ada value yang diberikan oleh Pak Tua, kemanfaatan. Di video, salah satu video Pak Tua itu kan prinsip memberikan manfaat itu kan sangat-sangat dijunjung tinggi. Jadi sekecil apapun itu kan ya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang muda, yang tua, lewat media sarana apapun kan bisa dilakukan. Yang punya harta menggunakan harta, yang punya ilmu menggunakan ilmu, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikirannya dengan pikirannya. Bagi konten kreator, ya melalui video kreasinya itu memberikan manfaat. Nah, Pak Tua ingin seperti itu, melalui konten video yang dibuat, memberikan manfaat kepada para YouTuber pemula, rekan-rekan. Itu ya, rekan-rekan, sedikit kisah, ya nggak tahu sedikit apa banyak, pendek atau panjang, karena durasi videonya hingga 1 jam gitu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ya ada nilainya lah, ada edukasinya begitu rekan-rekan. Prinsipnya adalah ketika Pak Tua Belajar ingin menjadi seorang YouTuber, tidak mau setengah-setengah.
Nggak mau seperempat, tapi harus total, harus totalitas. Tapi tentu saja sesuai kemampuan dan tidak dipaksakan. Sebab nanti kalau dipaksakan malah merasa berat sendiri karena tidak mampu. Nah, misalnya mampunya beli tool atau peralatan yang segitu, ya itulah sudah. Mampunya editing video segitu, ya segitulah. Menggunakan software yang baru itu tadi, ya tempat-tempat downloadan gratis itu, ya baru itulah sesuai kemampuan saja rekan-rekan. Jadi tidak memaksakan harus semuanya serba versi pro, enggak juga. Nanti kapan kalau semuanya harus serba pro? Kurang modal ya. kita sungguh-sungguh dari nol persoalannya gitu. Jadi udahlah, gunakan apa yang ada. Gunakan apa yang ada. Kemampuan yang ada ya itu sudah maksimalkan. Mampunya segitu ya maksimalkan. Karena di sebagian rekan ada yang mau bikin channel saja kebingungan, enggak tahu caranya. Suruh bikin enggak mau, katanya enggak bisa. Padahal dia sering cerita ingin punya channel YouTube. Disuruh upload video, padahal sudah punya beberapa video di smartphone-nya juga enggak mau, katanya malu, takut jelek videonya. Padahal sudah saya bilang, pokoknya upload, enggak usah mikir videonya mau seperti apa. Tak suruh lihat video saya yang awal-awal, yang pertama-pertama juga dia tertawa, dia memaklumi juga, oh gitu loh kok baru begini Pak ya, ya iya gitulah. Jadi nggak usah dipikir gitu. Jadi mau memulai dari awal aja sudah takut, sudah kebingungan gitu. Takut jelek, malu katanya. Kapan gitu? Kalau kita harus semuanya serba nunggu pro, ya nggak mungkin lah. Prinsipnya adalah learning by doing. Jadi kita belajar sambil melakukan, belajar menjadi seorang YouTuber sambil melakukan jadi YouTuber. Belajar editing video sambil praktek edit video. Belajar merekam video sambil melakukan perekaman video. Belajar ngomong di depan kamera sambil melakukan sungguh-sungguh praktek ngomong di depan kamera smartphone. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Pak Tua belajar, prinsipnya adalah learning by doing. Belajar sambil praktek, belajar sambil melakukan, apapun hasilnya. Kemudian kita evaluasi tahap demi tahap, kita lihat perkembangannya. Nah, alhamdulillah terlihat ada progres di setiap video yang Pak Tua hasilkan. Kemudian tentang channel YouTube sendiri memang perkembangannya lumayan. Subscribernya sudah 1000, hanya jam tayangnya belum. Dan kemudian jam tontonnya belum sampai 4000. Terus viewernya juga masih belum stabil. Ada yang sampai 1000, ada yang hanya ratusan, bahkan ada yang puluhan. Nah, itu bagian dari dinamika dan proses belajar menjadi seorang YouTuber. Jadi itu harus dimaklumi. Jadi Pak Tua Belajar juga memaklumi bahwa itu bagian dari proses belajar. Jadi ada video yang banyak penontonnya, lumayan di atas 1000, bahkan ada yang di atas 1500. Ada video yang ditonton di bawah 1000, ada yang ditonton hanya 100-an, ada yang ditonton hanya 50-an, bahkan ada yang video yang ditonton hanya 30 kali ditonton. Ya, itu bagian dari proses dinamika. Saya kira itu rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi para YouTuber pemula bahwa semuanya harus dimulai dari nol. Dan kemudian ibarat naik anak tangga, ikuti semua tahapan naik anak tangga itu. Sehingga tiba saatnya akan sampai di atas sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan yang penting jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.